Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Aulia. Kali ini gue mau ngebahas satu buku yang menurut gue bagus dan temanya parenting. Dalam review buku gue akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah part pengenalan, yang kedua adalah part isi bukunya, ketiga adalah what I like and what I dislike about the book. Langsung ke part 1 pengenalan. Jadi ini bukunya, judulnya Parenting 4.0. Totalnya ada 172 halaman. Belinya di Gramedia, sekitar 55.000. Dia punya soft cover depan belakang dan bukunya kecil, cuman segini. Jadi buku ini itu mengulas tentang parenting, khususnya untuk anak-anak generasi Z. Nah, siapakah anak-anak generasi Z itu? Mari kita pahami mereka di part selanjutnya, yaitu part 2 isi buku. Jadi buku ini itu dibuka dengan pengenalan masing-masing generasi. Penduduk di dunia ini itu kan terdiri dari beberapa generasi ya, dari generasi kakek nenek kita, uyut kita, orang tua kita, sampai kita dan anak-anak kita. Sekarang kita mungkin perjelas terlebih dahulu nih, apa sih perbedaan antar generasi itu supaya tahu di mana letak bentrokan pengasuhannya. Karena masing-masing generasi itu punya latar belakang yang berbeda. Generasi yang paling tua itu disebutnya generasi silent. Kakek uyut kita dan nenek uyut kita yang lahir di tahun 1925 sampai 1945. Jadi pada saat mereka lahir itu dunia lagi perang. Jadi mereka tuh nggak mikirin apapun selain keselamatan mereka. Setelah silent generation itu muncullah generasi baby boomers. Itu mungkin generasi orang tua kita ya. Mereka tuh lahir di tahun 1946 sampai 1964. Si baby boomers ini adalah generasi pertama yang nggak mengalami peperangan. Jadi mereka fokus ke budaya, segala macam. Terus setelah generasi baby boomers, muncullah generasi X, yang disebut juga generasi post boomers. Dan di generasi yang lahir di tahun 65 sampai 76 ini, mereka cenderung lebih mementingkan pendidikan yang tinggi. Dalam work ethic, mereka tuh lebih mengedepankan adanya menghargai waktu, working smart, dan mandiri. Contohnya yang lahir di generasi X ini Beyoncé, Angelina Jolie, Will Smith, Leonardo DiCaprio. Di situ muncul deh generasi Y. Kayaknya seumuran gua mungkin ya dan teman-teman sekalian, yaitu generasi yang lahir di tahun 77 sampai 94. Ini disebut juga dengan generasi milenial. Jadi teknologi itu mulai dikenalkan dan mulai booming pada saat generasi milenial ini. Generasi milenial ini termasuk generasi yang di persimpangan. Jadi dia sempat merasakan adanya hidup tanpa teknologi, tapi terus dia juga sempat merasakan adanya hidup dengan adanya bantuan teknologi meskipun baru di awal-awal. Para pesohor yang lahir di generasi Y ini contohnya adalah Mark Zuckerberg dan Taylor Swift. Terus setelah generasi Y, masuk deh kita ke generasi Z. Lahir pada tahun 95 sampai 2010. Nah, generasi Z ini adalah generasi yang lahir begitu teknologi udah booming. Lalu setelah generasi Z, siklusnya balik lagi ke A, generasi Alpha. Generasi Alpha adalah penduduk yang lahir di atas tahun 2010. Pada buku ini yang dibahas adalah anak-anak generasi Z. Cuman beberapa hal dari buku ini bisa juga kita terapkan praktik pengasuhannya ke generasi Alpha karena mereka mempunyai benang merah, yaitu sama-sama lahir setelah teknologi itu udah booming. Secara garis besar buku ini dibagi menjadi 6 bab. Yang pertama itu dia ngebahas tentang bersiaplah, generasi Z udah mulai tiba. Kedua, tentang gaya pengasuhan era digital. Tiga adalah tentang generasi Z dan pendidikan. Yang keempat, sosial budaya. Yang kelima, tentang hubungan dengan keluarga, dan yang terakhir adalah tentang problematika generasi Z. Cuman yang gue ambil di video ini adalah hal-hal penting yang menurut gue layak untuk di-share kepada teman-teman sekalian mengenai metode pengasuhannya. Yang pertama, yang perlu kita tahu dari generasi Z adalah penduduk asli digital native. Jadi kalau orang zaman dulu itu hidup dengan api unggun, terus dia cari makan di hutan, dia masak di alam terbuka. Kalau generasi Z ini, mereka itu terlahir
ya udah ada teknologi gitu. Itu yang pertama, digital native. Terus yang kedua, generasi ini tuh punya ciri khas, dia nggak tahu gimana rasanya dunia sebelum ada internet. Jadi begitu dia brojol, lahir ngelihat dunia, dia cuman taunya internet adalah bagian dari kehidupan saya. Itu menyebabkan ciri khas mereka yang ketiga, yaitu mereka tuh ngejalanin hidup dengan akses serba instan ke data-data. Jadi sesimpel mereka pengen tahu apa sih Blackpink, artis Korea, mereka tinggal klik doang. Generasi Z ini menghabiskan waktu dalam sehari untuk mengakses teknologi sekitar 4 jam. Lebih lama daripada rata-rata normal orang mengakses teknologi. Namun, karena internet itu adalah salah satu bagian dari kehidupan mereka, jadi selama 4 jam mereka browsing itu, atau mungkin lebih, itu bukan cuma main doang, tapi mereka membangun konektivitas, memecahkan masalah, mengerjakan sesuatu. Jadi, kalau misalnya kita melihat anak-anak sedang memegang handphone, itu belum tentu mereka sedang bermain game, bisa aja mereka sedang mengerjakan tugas. Ada satu quotes yang menarik di buku ini, bahwa bagi banyak generasi Z, Wi-Fi itu adalah sangat penting. Bayangin, untuk generasi Z aja, Wi-Fi itu sangat penting, apalagi generasi Alpha ya, generasi anak-anak kita. Demikian juga dengan ponsel. Lebih baik tidak mandi 1 minggu daripada tidak menggunakan ponsel sehari. Karena emang basicnya, balik lagi, mereka adalah digital native. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya nih, mengenai parenting dan teknologi Z. Seperti yang kita udah bahas tadi, penduduk generasi Z atau mungkin adiknya generasi Alpha, itu mereka menghabiskan waktu dengan teknologi itu secara berdampingan. Jadi mereka dan teknologi itu jalannya barengan. Dan itu sudah terjadi dari semenjak mereka lahir. Di samping mereka udah ada teknologi, dan itu akan bersama mereka sampai dengan seterusnya. Ironisnya banyak generasi tua yang masih yakin bahwa pengasuhan tradisional masih sama efektifnya dengan zaman dulu. Penulis mencoba mengungkapkan bahwa harusnya keironisan itu tidak terjadi, karena setiap zaman itu punya metode parentingnya masing-masing. Pertanyaannya adalah gimana? Derasnya arus informasi di luar sana, di internet, itu kan berarti kita harus menyusun strategi nih. Disclaimer dulu nih, jadi informasi yang gue berikan kepada teman-teman di buku ini bukan berarti harus diikuti plak-plak, atau bukan berarti ini adalah yang sebenar-benarnya ilmu, bukan, tapi mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman sekalian nih, untuk menyesuaikan dengan gaya-gaya parenting yang teman-teman miliki di rumah. Jadi kalau menurut buku ini, yang pertama adalah orang tua itu harus menjadi mentor, bukan hanya memantau. Jadi maksudnya gini, biasanya itu kan kita kalau memantau handphone anak kita kayak cuman ngeliat doang gitu kan, kayak dia buka situs apa sih, terus dia download game apa sih, dia ngelihat aplikasi apa sih di handphone. Kalau menurut buku ini, jangan berhenti sampai situ. Selain memantau, kita juga harus memonitor atau memberikan batasan. Istilahnya mendidik juga lah ya. Kayak ngasih standar sendiri versi kita, game apa yang nggak boleh dia download, website seperti apa yang nggak boleh atau nggak baik untuk dia akses. Kita kasih juga contohnya, misalnya games yang ada judi-judiannya, games yang mengarahkan dia untuk melakukan kekerasan gitu. Mungkin dia akan bertanya, apa sih itu judi? Apa itu sih kekerasan? Nah, disitulah part kita dalam mendidik anak. Kita harus menjelaskan judi itu apa, games-games kekerasan yang brutal itu seperti apa, games-games yang dewasa dan vulgar itu seperti apa. Itu part dari pendidikan kita. Dan dengan meset standar itu, kita bukan cuma memantau, tapi juga kita mendidik mereka gitu. Jadi tujuannya supaya kita bisa tidur nyenyak di malam hari, karena mereka udah kita kasih batasan. Boleh download game, tapi game yang seperti ini. Boleh nonton website, tapi website yang seperti ini. Menurut buku ini, kalau kita melakukan sesuatu yang sebaliknya, seperti misalnya kita malah melarang atau tidak ngasih akses sama sekali ke anak kita terhadap teknologi, itu kan sama aja dengan membangun tembok kan ya. Kalau menurut buku ini, semakin banyak tembok yang kita bangun untuk mencegah mereka mengakses teknologi, semakin banyak hacker cilik, pembangkang cilik gitu yang berusaha untuk menembus teknologi. Karena balik lagi, generasi ini adalah generasi yang tumbuh dengan teknologi ada di sampingnya, digital native. Justru ya, kalau yang gue tangkap, semakin kita ngejauhin, semakin mereka berusaha untuk istilahnya memberontak, malah mencoba untuk mengakses teknologi di luar sepengetahuan kita. Baliknya, melalui metode pendampingan atau memberikan akses kepada teknologi secukupnya,
itu dinilai lebih efektif nih untuk menciptakan lingkungan yang bisa membuat anak-anak generasi Z itu bisa berbicara tentang kegiatan digital mereka. Singkat kata sih ya, kita selain mendidik juga harus percaya kepada mereka. Strategi yang kedua adalah kita harus menegaskan bahwa teknologi adalah alat yang bergantung kepada penggunanya. Kita harus menegaskan juga ke anak bahwa gadget yang mereka punya itu bukan hanya dipakai untuk games, tapi juga harus bisa dipakai untuk melaksanakan hal-hal yang lebih produktif, seperti misalnya melaksanakan tugas. Intinya orang tua tuh harus menegaskan bahwa teknologi itu bukan cuma untuk hiburan semata. Dan kalau misalnya kita melihat mereka terlalu banyak menggunakan teknologi untuk tujuan bermain, itu berarti saatnya orang tua untuk mengingatkan anak untuk mengurangi intensitas mereka dengan gadget. Kita juga harus memantau, yaitu memakai teknologi selama 4 jam ini kebanyakan untuk main game atau untuk kerjain tugas sih. Disitulah peran kita sebagai orang tua untuk ngasih batasan. Dan yang ketiga, ini yang benar-benar baru juga nih buat gue, dan gue merasa tertohok juga nih dengan yang ketiga ini. Orang tua perlu mempelajari platform. Jadi kita sebagai orang tua itu harus tahu juga media sosial apa yang anak-anak kita ikutin. Jadi kalau misalnya dia main TikTok, itu berarti kita juga harus tahu gimana cara kerjanya TikTok. Libatkan diri dalam apa yang anak-anak lakukan sehingga Anda bisa mendapatkan pengalaman langsung dan mengetahui apa yang harus dikembangkan dan apa yang harus dihindari. Kalau gue emang semenjak baca buku ini, gue lebih makin perhatian sih ke games apa yang mereka mainin. Misalnya anak gue download Roblox gitu ya. Ya gue mencoba untuk download Roblox juga dan mencoba untuk bermain Roblox itu seperti apa. Dan dari situ gue bisa mengetahui gimana plus minusnya games itu. Untuk yang minusnya ya gue komunikasikan ke anak gue kalau dia tidak boleh seperti A, B, C, D gitu. Untuk yang plusnya ya gue komunikasikan juga. Jadi teman-teman jangan lupa untuk download juga aplikasi-aplikasi yang dimainin sama anak kita, supaya kita juga bisa tahu nih, bisa mengerti apa sih nih aplikasinya, bukan cuma ngelihat dari luar doang. Kalau menurut gue ini tips yang oke sih. To be honest, gue juga awal-awal bikin TikTok itu karena gue penasaran nih, TikTok itu mempengaruhi anak gue sampai segimananya sih. Dan dengan adanya TikTok, komunikasi gue sama Aldi tuh jadi lancar gitu. Jadi kalau ngobrol itu bukan cuma masalah pelajaran atau masalah gimana dia bermain dengan anak-anak sebayanya, tapi gue juga bisa ngobrolin konten-konten yang ada di TikTok, dan kita bisa jadi saling sharing gitu loh, apa yang dia tonton dan apa yang gue tonton. Gue nambah ilmu dan dia juga jadi nambah ilmu. Dalam pengasuhan digital, orang tua harus berani mengambil sikap dan menyetarakan kemampuan digital dengan si generasi Z, mulai mengikuti dan memperbarui informasi yang sedang viral bersama anak, terjun menyaksikan video dan lagu kesukaan anak, hingga semua game yang memikat anak dan remaja generasi Z. Itu. Selain itu, saking lengkapnya buku ini, ada juga 20 langkah bersahabat dengan anak yang bisa kita lakukan nih untuk meng-overcome masalah teknologi internet. Cuman ini karena kebanyakan 20 bisa jadi panjang videonya, jadi gue sebutin 3 aja ya, sisanya mungkin teman-teman bisa baca bukunya sendiri. Oke, jadi 20 langkah bersahabat dengan internet. Yang pertama adalah arahkan anak-anak tentang keterlibatan orang tua. Maksudnya anak juga harus tahu kalau kita sebagai orang tua itu harus terlibat dengan aktivitas digital mereka, karena kita sebagai orang tua itu punya tanggung jawab untuk menjamin keamanan anak. Yang kedua adalah tetapkan batasan, rutinitas, dan pedoman. Nah, itu wajib banget nih. Jadi kita harus kasih mereka batasan waktu screen time. Itu harus jelas. Intinya kita harus kasih PSO lah, prosedur standar operation gitu. Boleh screen time berapa jam, terus boleh buka situs-situs apa aja, boleh download game-game yang seperti apa. Yang ketiga dari 20 adalah pastikan bahwa keterlibatan digital anak-anak ini tidak membatasi aktivitas fisik mereka dan tidak membatasi interaksi pribadi mereka dengan orang lain. Misalnya handphone off pada saat makan malam gitu. Misalnya 1 jam sebelum mau tidur handphone off, kita harus baca buku bareng-bareng. Misalnya seperti itu. Jadi ada batasan yang jelas nih kapan mereka harus interaksi secara
offline, kapan mereka bisa interaksi secara online. 17 sisanya teman-teman bisa baca di buku ini ya. Bukan endorse, emang murni buku ini bagus sih. Kalau soal orang tua dan parenting pendidikan seperti itu ya. Banyak lagi yang dibahas di buku ini, contohnya antara generasi Z dengan pendidikan. Dan buat para pengajar, mungkin guru-guru yang menonton video ini, ada banyak tips nih tentang bagaimana menyesuaikan preferensi pengajaran dengan yang dimau oleh generasi Z. Misalnya guru ingin mengajarkan tentang gravitasi, pakai metode zaman dulu kan kita bawa apel terus kita jatuhin ke lantai. Kalau menggunakan teknologi misalnya YouTube, anak-anak bisa mengetahui lebih dalam lagi gitu, bukan cuma gravitasi dari apel yang jatuh, tapi juga dia bisa ngelihat gravitasi kerja bumi, karena melalui video dia bisa melihat gambaran bumi secara keseluruhan dan tata ruang luar angkasa secara luas gitu, dan mereka gravitasi bumi itu dari luar angkasa seperti apa gitu, lebih konkret lah. Ulasan lain yang ada di buku ini adalah tentang cyberbullying. Mungkin terjadi ke anak-anak kita karena semakin luasnya pertemanan mereka, bukan dari Indonesia aja, tapi juga dari luar negeri ya, semakin besar juga kemungkinan mereka untuk diterpa cyberbullying gitu. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah memberitahu kita kalau misalnya dia dibully. Kedua, sebenarnya ada banyak, sebenarnya tuh ada 8, tapi gue sebutin 2 aja ya. Yang kedua adalah ajari anak untuk mengabaikan perilaku intimidasi, karena kecenderungan yang ada adalah para pembuli itu kerap akan makin membuli kalau kita juga memberikan perhatian khusus kepada si pembuli itu. Sebaliknya kalau misalnya kita mengabaikan mereka, mereka cenderung akan berhenti. Dan masih banyak lagi nih item-item yang dibahas di buku ini, salah satunya tentang FOMO atau fear of missing out, bantuan-bantuan apa yang diharapkan oleh generasi Z terhadap orang tua mereka. Kita lanjut ke part 3. What I like about this book adalah isinya. Bermanfaat banget dan memberikan insight. Terus kalau yang gue nggak suka sedikit sih, penulis tuh cenderung mengulang-ulang kata-kata yang ada di sini. Misalnya generasi Z itu merupakan anak-anak digital native. Namun mungkin beliau punya tujuan ya, lebih menegaskan kepada kita kalau generasi Z adalah generasi yang berdampingan dengan teknologi. Dan buat orang tua yang nggak punya banyak waktu, tipisan buku ini cukup ideal sih. Kalau baca sebelum tidur selama 15 menit, seminggu selesai lah. Gue rasa itu aja review dari gue, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini supaya gue juga lebih produktif lagi dalam membagikan buku-buku bermanfaat kepada teman-teman. Bye!